drama, dan beberapa keputusan wasit yang kurang oke menghiasi pertandingan Persib versus Barito Putra. Apalagi tuh di babak kedua dan di akhir menjelang pertandingan selesai tuh ya kan, ada berapa drama terjadi. Tapi kalau kita lihat ya permainan Persib di pertandingan tadi ini, Persib benar-benar nunjukin mental juaranya guys. Biarpun udah pasti juara, jadi juara BRI Liga 1 musim ini, tapi Bojan Hodak, respect sama Bojan Hodak, dia tetap nurunin komposisi pemain terbaiknya di starting 11. Gak ada tuh rotasi-rotasian ya kan, tetap nurunin pemain terbaiknya untuk meraih poin di sisa pertandingan BRI Liga 1, terutama di pekan 32 tadi ya kan. Ya sih, Ciro Alves harus absen dan DDS masih bisa belum main, tapi kehadiran pemain yang diturun di starting 11 ini benar menjadi apa ya? Menjadi momok yang menakutkan bagi Barito Putra, karena sepanjang pertandingan Persib benar-benar menekan Barito Putra secara bukan ugal-ugalan juga, secara masif ya kan. Dan ya iya sih, golnya baru datang di menit-menit akhir ya kan, lewat gol bunuh diri pemain Barito Putra tuh, Aditya yang baru masuk di babak kedua ya kan. Dan seharusnya juga tuh gol Aditya harus tuh kipernya tuh ketika bola dari Aditya, bola sapuannya itu ngarah ke gawang sendiri, harusnya tuh kiper Barito Putra Nur Khalid ini harusnya boleh tepisnya dibuang aja keluar langsung, jangan ditangkep. Ya, even nanti boleh mental ke siapa itu urusan belakangan, tapi sayang banget Nur Khalid mungkin dia kecapean kali ya guys. Karena sepanjang pertandingan ditekan abis-abisan sama pemain Persib, dan Nur Khalid tadi tampil oke sepanjang laga, tapi sayang banget ya kan. Di ujung pertandingan gawangnya akhirnya harus kebobolan juga, dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Ya kalau kita lihat ya kenapa pertandingan tadi berjalan sangat menarik, cukup panas, dan wasit juga menjadi sorotan karena beberapa keputusan yang nggak oke-nya ya kan. Ini karena Barito Putra masih berjuang untuk keluar dari zona merah alias zona degradasi. Dengan raihan poin tadi ini Barito Putra masih tetap ada di zona degradasi di peringkat 16 tuh. Poinnya sekarang 31 kalau nggak salah tuh ya kan, dengan 32 match sama ke Semen Padang. Tapi Semen Padang masih punya tabungan 1 pertandingan tuh. Nanti bakalan Persebaya di pekan 32. Semen Padang kalau bisa menang berarti Semen Padang kembali menjauh dari kejaran Barito Putra yang paling dekat poinnya sama Semen Padang, ada di peringkat 15. Nah ini menjadi catatan penting nih bagi Barito Putra. Sayang banget ya, ini Barito Putra udah kayak Persebaya kemarin tuh lawan Persik Kediri kan, udah unggul 3-2, udah tinggal hitungan menit ya, semenit lah kurang lebih kan, tapi gawangnya malah kebobolan. Itu dia, ketika lu hilang fokus lawan tim yang lagi ya banyak habis-habisin, apalagi Persib kan. Persib bisa bilang ya udah, beban untuk dapat poin untuk pastiin juara udah nggak ada, karena Persib udah pastiin diri jadi juara. Tapi Persib mental juaranya kembali tunjukin tadi ya kan, tetap main apa adanya seperti Persib sedia kala ya kan, ketika Persib masih memburu poin demi poin untuk pastiin gelar juara. Kelihatan tadi kan, Lekam Putra, Tyrone Del Pino, Ocijan, Mark Lok ini menghiasi starting 11 dari Persib Bandung ya. Walaupun mesin gol utamanya DDS masih absen, Persib nggak kehilangan intensitas agresivitasnya untuk mengkreasi peluang demi peluang untuk membobol gawang lawan. Iya sih, tadi ada beberapa peluang Persib yang gagal dikonversi gol, salah satunya dari Febri itu ya. Febri di babak Febri di babak kedua punya peluang yang manis banget, tapi sama tendangannya masih ngacir di atas mister gawang Nur Khalid ya kan. Kiper Persib pun Kevin Mendoza tadi sayang banget ya kebobolan di gol pertama Barito Putra di injury time babak pertama. Itu sebenarnya itu bola apa ya, seandainya susah juga sih, itu memang bola susah ya kan. Skema cukup apik tuh gol dari Moreno ya kan, itu emang oke skema serangannya, umpan terobosan ya kan, diselesaikan dengan sangat manis oleh Moreno yang bisa melepaskan diri dari kawalan 1-2 pemain center back Persib, sehingga dia bisa nuntasin bola dengan sangat klinis ya kan, bisa membobol gawang Kevin Mendoza di akhir babak pertama. Tapi berarti gol yang terjadi pertandingan tadi sama-sama terjadi di menit injury time ya. Persib Bandung gol di menit injury time, Barito Putra juga terjadi golnya di menit injury time. Menarik banget nih, kebetulan banget ya kan. Tapi ya kalau kita lihat tadi ya, apalagi keputusan wasit tuh di menit injury time tuh, ketika
back dari siapa namanya tuh, dari Barito Putra tuh. Sliding tackle menurut itu agak cukup berbahaya itu, sliding tackle-nya back dari pemain dari Barito Putra ya kan, harusnya itu kena kartu kuning itu, harus itu menurut gua ya. Murilo one back pemain depan nih, Murilo menurut gua kena kartu, harusnya sih potensi kartu merah menurutnya 51% ya, harusnya 51%, harusnya kemungkinan kartu merah. Karena satu sisi ya sih emang ketika dia sliding Febri itu dia ngambil dari belakang satu sisi, tapi emang nggak terlalu terbuka banget nih, dia ngambil nggak pakai pull, tapi lewat apa, dari disentuh pakai sepatunya kalau nggak salah tuh ya kan. Itu menurut gua kenapa wasit ngeluarin kartu kuning. Tapi ya dilalahnya wasit kenapa nggak cek VAR tuh, nggak cek layar monitor VAR dulu sebelum ngeluarin kartu kuning, sehingga tadi agak sempat memanas tuh situasi di bench, terutama ya kan di bench Persib Barito Putra, karena ya menurut itu harusnya dicek gitu dulu layar monitor VAR-nya ya kan, buat mastiin biar ngeyakinin, walaupun gue yakin tuh wasit VAR udah ngecek berkali-kali ya kan ya, tapi ya itu dia, keputusan wasit nggak bisa dirubah, nggak bisa digugat ya. Akhirnya Murilo ya ini di Mendes ini akhirnya diputusin dapat kartu kuning doang. Dan satu sisi lagi nih Persib bisa dibilang ya di 2 pertandingan terakhir 2 pemainnya selalu kena kartu merah. Di pertandingan sebelumnya lawan Malut United, Ciro Alves kena strike card ya kan, sehingga tadi nggak bisa main. Tadi juga Edo juga sayang banget nih, Edo Febriansyah menurut gua. Kenapa harus kepancing kan, biarpun berapa putusan wasit kurang oke, ini harusnya para pemain Persib terutama Edo bisa mengendalikan permainannya, mengendalikan dirinya, jangan terpancing sama emosi perkembangan dinamika di atas lapangan. Tapi ya, karena apa ya, karena ya Persib udah pasti juara satu sisi, di sisi lain main di kandang sendiri, ya udah harusnya main santai aja, nggak santai juga sih, main dengan emosi yang terkendali aja ya kan, apapun dinamika di atas lapangannya seharusnya sih begitu. Sayang banget kan Edo di dua pertandingan terakhir Persib Bandung kan 3-3 dan 3-4 ya, satu pertandingan berarti ini Edo absen nih, nggak bisa main karena kena 2 kali kartu kuning, kena kartu merah langsung tadi ya kan, sehingga Edo absen nanti di pekan 33 kalau nggak salah tuh. Sayang banget. Kalau lebih oke dalam menahan emosinya tadi Edo Febriansyah tuh melakukan pelanggaran yang cukup lumayan keras, terusnya Edo nggak kena kartu merah. Tapi apa bola buat kan, situasi di lapangan kadang ya di luar kontrol para pemain juga. Kita yang nonton mungkin rasanya harus bisa tuh nahan, tapi di lapangan ya mungkin emosi main beda ya kan sama situasi yang cuma sekedar nonton kayak gua contohnya dan teman-teman lainnya ya kan. Tapi terlepas itu semua, respect buat kedua pelatih yang udah yang udah nunjukin taktikal gaya bermain yang sangat-sangat luar biasa menurut gue ya. Bojan Hodak tetap dengan gaya bermain fleksibelnya, band ofensif oke, main defense counter oke, tapi di pertandingan tadi ya kelihatan banget Bojan Hodak tetap ngotot pengen dapat 3 poin dengan instruksi mainnya, main agresif, main ofensif. Dan Barito Putra di bawah pelatihannya Silveira Tinoco ini di awal-awal babak pertama lebih cenderung ngandelin defense counter, di babak kedua baru bisa bermain agak sedikit lebih agresif ya kan ya. Tapi sayang banget situasi tersebut, perubahan sedikit gaya permainan Barito Putra di babak kedua harus bayar mahal karena kebobolan di menit-menit akhir pertandingan, sehingga Persib sukses meraih 1 poin dan terhindar dari kekalahan. Menarik banget sih menurut gua. Sekali lagi congratulations buat Persib yang udah menjadi kampion juara BR Liga 1 musim ini. Back to back lagi kan, 2 musim beruntun Persib jadi juara BR Liga 1 sama kayak Bali United beberapa musim yang lalu. Selamat sekali lagi buat Persib Bandung, buat Boboto, buat para Viking dan para pendukung Persib lainnya dimanapun berada. Selamat. Dan yang terpenting, dukung terus kemajuan sepak bola tanah air, dan mudah-mudahan kinerja wasit di Liga 1, 2, 3, 4 nih cepet dah diperbaiki, semoga nggak ada lagi tuh keputusan yang merugikan salah satu tim yang sedang bertanding ya kan. Semoga itu harapan gua, tentunya juga pasti harapan banyak orang agar kinerja wasit dan juga liga benar-benar diperbaiki secara cepat kalau bisa ya kan. Secara gradual ya udah berjalan, tapi secara cepat mudah-mudahan bisa nih di musim depan, mudah-mudahan udah makin oke lagi nih kinerja wasit, VR, dan ada lagi tuh
pertandingan yang ada unsur-unsur apa ya, unsur-unsur di luar fair play ya kan. Semoga aja main santai, main damai, nggak ada main kasar ya kan, kasar yang berlebihan dalam artian yang berujung kericuhan. Semoga terhindar dari hal kayak gitu untuk Liga Liga 1, 2, 3, 4 dan kompetisi lainnya yang berada di bawah naungan PSSI. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu harapan kita semua. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah support channel YouTube gua, Irwan Channel 60 lewat konten Pundit Abangan sehingga channel YouTube gua makin berkembang. Thank you banget, jangan bosan-bosan ya untuk nontonin konten gua. Gua pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.